Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar melalui bedah emiten ya. Emiten yang akan kita bahas kali ini cukup layak untuk kita cermati bersama karena menarik. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Selain itu juga ada potensi peluang dividen yang cukup signifikan. Jadi ada baiknya untuk kita tonton video ini sampai akhir. Emiten yang akan kita bahas yaitu adalah ASDM. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. ASDM atau PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ini merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai layanan produk asuransi seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi uang, asuransi pengiriman atau kargo, asuransi rekayasa, asuransi kecelakaan diri, dan berbagai produk asuransi lainnya. Kestabilan politik dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kondusif dan juga kompetitif ini mendorong kesadaran masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi sebagai sarana perlindungan. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari ASDM ini ingin menjadi perusahaan asuransi pilihan dan terpercaya dengan memberikan produk asuransi yang berkualitas. Dan untuk mencapai visi tersebut, misinya ada dua. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang prima dan profesional dengan menyediakan solusi asuransi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan yang kedua adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja keuangan yang sehat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan pengembangan teknologi secara berkesinambungan. Pemilik perusahaan dari ASDM ini adalah PT Equity Development Investment Tbk. Ini menjadi pemilik mayoritas dari ASDM dengan kepemilikan sekitar 73,33% per kuartal 3 2024. Dan PT Equity Development Investment Tbk ini dimiliki secara mayoritas oleh Equity Global International Ltd. Dan Equity Global International Ltd ini dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund. Jadi Pinnacle Asia Diversified Fund inilah yang pada akhirnya menjadi pemilik sekaligus pengendali dari ASDM ya. Pemilik berikutnya adalah PT Artavest Tbk. Ini punya kepemilikan dari ASDM sekitar 6,01% Bapak Ibu. Dan tidak ada jajaran Dewan Komisaris maupun direksi yang memiliki saham dari ASDM secara langsung. Sedangkan masyarakat yang kepemilikannya di bawah 5% ini secara total memiliki saham ASDM sekitar 15,35%. Struktur organisasi dari ASDM sendiri, jumlah komisarisnya itu ada 4 orang dan jumlah direkturnya ada 4 orang. Jadi kalau untuk jumlah komisaris dan direkturnya kami rasa berada pada jumlah yang cukup efisien ya Bapak Ibu. Dan terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, ini yang diberi tanda bintang dan juga ada 2 bintang ya. Yang diberikan tanda bintang, Imelda Siahaja ini efektif bekerja sejak 12 Juli 2024 ya, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Sedangkan yang 2 bintang, ini Rosa Junaidi, ini efektif bekerja sejak 20 Februari 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Selanjutnya kita akan melihat profil dari Bapak Bustomi Usman selaku Presiden Komisaris, dan juga Ibu Dewi Mandrawan ini selaku Direktur Utama. Bapak Ibu juga bisa mengetahui profil dari komisaris dan juga direksi lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Kita mulai dulu dari Bapak Bustomi Usman selaku Komisaris Utama. Beliau ini adalah Komisaris Utama sejak 2014. Beliau adalah WNI dan usia sekitar 59 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi di Universitas Slamet Riyadi Surakarta ya. Secara garis besar Bapak Bustomi Usman ini memiliki keahlian utama di bidang manajemen risiko dan pengawasan keuangan. Beliau memegang beberapa sertifikasi manajemen risiko yang mendukung kemampuannya dalam mengelola analisis risiko perusahaan asuransi yang kompleks. Sehingga ini relevan terhadap peranannya di ASDM sendiri. Sedangkan pada profil Ibu Dewi Mandrawan ini selaku Direktur Utama sejak 2013, beliau adalah WNI usia sekitar 57 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi, spesifiknya di akuntansi ya, di Universitas Trisakti Jakarta. Secara garis besar, Ibu Dewi ini memiliki keahlian di bidang akuntansi dan juga manajemen asuransi. Beliau juga memegang sertifikasi sebagai Senior Associate dari Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance dan juga anggota dari The Health Insurance Associate of America. Baik Bapak Bustomi Usman dan juga Ibu Dewi Mandrawan ini tidak punya hubungan afiliasi dengan jajaran komisaris, direktur maupun pemegang saham lainnya.
Kita masuk ke bisnis model utama dari ASDM ya. Ini kita jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah Bapak Ibu. Asuransi Dayin Mitra ini fokus pada asuransi umum ya, yang menawarkan produk seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, kesehatan, pengangkutan, dan tanggung gugat. Konsumen dari ASDM ini terdiri dari kalangan individu hingga perusahaan yang memerlukan perlindungan asuransi umum dari produk-produk yang ASDM miliki. Lalu ASDM ini mengalihkan sebagian risiko asuransinya ke perusahaan reasuransi, sehingga risiko yang ditanggung oleh ASDM ini bisa lebih dimitigasi dengan lebih baik. Dan premi asuransi yang diperoleh oleh ASDM dari para konsumennya ini diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi seperti deposito berjangka, efek, properti, dan penyertaan modal secara langsung untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Berdasarkan analisis dari kami, keunggulan utama dari ASDM ini adalah memiliki inovasi produk dan teknologi yang memungkinkan untuk lebih cepat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sedangkan kelemahan utamanya adalah ASDM secara relatif masih menjangkau pasar yang masih terbatas dibandingkan kompetitor besar yang punya cakupan lebih luas dan jaringan lebih kuat di seluruh Indonesia. Lebih dalam lagi segmen bisnis dari ASDM, mereka membagi menjadi 5 segmen bisnis kalau dari laporan keuangannya ya, yaitu adalah asuransi kebakaran, asuransi rangka kapal, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, dan asuransi lain-lain. Pada segmen asuransi kebakaran ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan properti akibat kebakaran. Produk ini mencakup bangunan, inventaris, aset lainnya yang rentan terhadap bahaya kebakaran, serta ini diperluas mencakup risiko tambahan seperti risiko ledakan, sambaran petir, hingga bencana alam tertentu yang berkaitan dengan kebakaran. Berikutnya asuransi rangka kapal ini menawarkan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan pada struktur kapal akibat kecelakaan di laut, tabrakan maupun insiden lainnya yang bisa membahayakan kapal. Sedangkan pada asuransi kendaraan ini melindungi kendaraan bermotor seperti mobil dan juga truk dari kerugian akibat kecelakaan, pencurian maupun kerusakan lainnya. Produk umum ini mencakup pertanggungan untuk kerusakan fisik pada kendaraan dan tanggung jawab hukum pihak ketiga akibat kecelakaan. Nah, bedanya dengan asuransi kecelakaan sendiri, pada segmen asuransi kecelakaan ini memberikan perlindungan kepada individu dari risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera fisik, cacat, atau bahkan kematian. Sehingga asuransi kecelakaan ini bisa mencakup biaya medis, kompensasi untuk kehilangan pendapatan, dan juga tunjangan bagi keluarga tertanggung. Di segmen lain-lain, ini mencakup berbagai produk asuransi lainnya yang tidak termasuk dari 4 segmen bisnis di atas ya. Ini contohnya seperti asuransi kesehatan, pengangkutan barang, asuransi tanggung gugat, dan produk-produk spesifik lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan baik itu individu maupun korporasi. Jadi kalau pada segmen lain-lain ini ada beberapa produk lainnya yang mungkin porsinya masing-masing itu masih relatif kecil ya, sehingga mereka digabungkan menjadi segmen lain-lain. Strategi dan pengembangan bisnis dari ASDM sendiri, pada tahun 2024 ASDM ini memproyeksikan pendapatan premi bruto ini akan tumbuh sekitar 10% dibandingkan tahun 2023 atau premi brutonya sekitar 1,43 triliun rupiah dalam full year 2024. Dan dengan peningkatan tersebut, ASDM juga optimis laba bersihnya dapat meningkat sekitar 10% atau sekitar 23,14 miliar rupiah pada full year 2024. Pada struktur modal sendiri, targetnya juga sudah sesuai dengan kuartal 3 2024 ini ya, yaitu Equity Development Investment TBK ini memiliki sekitar 73,33% dari ASDM dan sisanya pada masyarakat itu sekitar 26,67%. Dan untuk mencapai target tersebut ada 4 strategi utama yang dilakukan oleh manajemen. Yang pertama adalah efisiensi di seluruh lini usaha. ASDM fokus pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas di seluruh unit bisnis dengan efisiensi di setiap proses. Yang kedua adalah pengembangan produk dan juga layanan. ASDM akan meluncurkan produk baru dan meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar termasuk adaptasi terhadap perubahan regulasi. Lalu yang ketiga adalah investasi teknologi. ASDM terus mengembangkan sistem aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan sistem akuntansi baru, sehingga peningkatan ini diharapkan dapat mendukung efisiensi dalam pengolahan data dan juga pelayanan. Dan yang keempat adalah manajemen risiko yang prudent. ASDM juga akan meningkatkan manajemen risiko dan mengoptimalkan hasil investasi melalui pengelolaan perputaran piutang premi sehingga tercipta arus kas yang positif dan mengurangi risiko kredit. Secara garis besar, strateginya ini sudah cukup bagus untuk mencapai target dari 2024 ini ya Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke analisis kuantitatif dari ASDM ini sendiri. Jadi kita lebih banyak bermain di angka ya Bapak Ibu.
Kita masukkan neracanya dulu, kita lihat komponen fixed asset dan juga current assetnya Bapak Ibu. Posisi aset lancar dan aset tidak lancar ini sifatnya estimasi ya. Dan per kuartal 3 2024, ini komponen aset lancar sebesar 88,60% dari total aset, sedangkan aset tidak lancarnya ini sekitar 11,40% dari total asetnya. Dan aset lancar yang paling dominan itu adalah piutang dan aset reasuransi, ini sebesar 53,46% dari total aset lancarnya. Yang mana akun ini menjelaskan nilai kewajiban yang dialihkan ke perusahaan reasuransi untuk mengurangi beban risiko perusahaan ASDM itu sendiri. Dan pada aset lancar berikutnya yang paling dominan adalah pada investasi, ini sebesar 37,62% dari aset lancarnya. Dan pada akun ini dominasinya investasi itu diarahkan ke efek dan juga deposito berjangka Bapak Ibu. Pada sisi aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap, ini sekitar 23,07%, dan rata-rata aset tidak lancar ini tumbuh 5,94% per tahunnya, yang mana ini cukup bagus. Sedangkan total asetnya ini rata-rata tumbuh hanya 0,34% per tahun Bapak Ibu. Artinya pertumbuhan total aset sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat dari tahun 2013 pun sampai di 2024 kuartal 3 ini hanya berfluktuasi saja Bapak Ibu. Kita masukkan neraca di sisi yang lain, ada komponen ekuitas, utang jangka panjang dan juga utang jangka pendek. Dan ini sifatnya juga estimasi Bapak Ibu. Per kuartal 3 2024, utang jangka pendek ini kontribusinya sebesar 11,40% dari total aset. Utang jangka panjang kontribusinya sekitar 56,14% dari total aset, dan ekuitasnya itu di 32,46% dari total aset. Artinya bisnis ASDM itu sendiri didominasi oleh utang dan posisi ekuitas itu lebih rendah. Pertumbuhan ekuitas dari 2013 ini sekitar 5,87% per tahunnya Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke utang jangka pendek, ini didominasi oleh utang reasuransi, ini sekitar 76,92% dari total utang jangka pendek, yang mana pada akun ini menjelaskan kewajiban dari ASDM ke perusahaan reasuransi atas premi yang harus dibayarkan. Sedangkan pada utang jangka panjang ini didominasi oleh premi yang belum merupakan pendapatan, ini sekitar 54,69% dari total utang jangka panjang, yang mana pada akun ini menjelaskan premi asuransi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis namun belum bisa diakui sepenuhnya sebagai pendapatan oleh ASDM karena belum sepenuhnya masuk ke jatuh tempo. Jadi sebetulnya pada utangnya kan tadi cukup signifikan nih, dan paling tebal adalah di utang jangka panjang. Sedangkan pada utang jangka panjang sendiri sebetulnya dominasinya adalah premi yang belum merupakan pendapatan. Jadi itu bukan utang yang berbahaya, justru ini menjadi satu keunggulan ya, karena konsumennya sudah bayar duluan kan. Si ASDM ini bisa memperoleh kas terlebih dahulu dari sebelumnya. Karena belum diakui sebagai pendapatan, makanya dicatatkan ke utang dulu. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke laba ruginya, ada revenue, operating profit dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 9,43% per tahun, yang mana ini cukup bagus. Tetapi rata-rata pertumbuhan laba operasi ini minus 2,59% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersihnya minus 4,70% per tahun ya Bapak Ibu. Artinya revenue ini meningkat setiap tahun secara relatif ya, namun net profitnya itu justru turun Bapak Ibu. Hal ini memang bisa terjadi karena berbagai faktor ya, tetapi berdasarkan analisis data yang telah kita lakukan, yaitu disebabkan karena beban operasional dan COGS seperti perubahan premi dan premi reasuransi ini naik lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan revenue-nya. Hal inilah yang menyebabkan revenue tumbuh, tapi laba operasi dan juga laba bersihnya justru turun. Pada kontribusi pendapatan, di sini kita ingin mengetahui sebetulnya siapa yang menjadi kontributor dalam memperoleh revenue ya. Kontributor utama dari revenue secara rata-rata ini adalah pada segmen asuransi kebakaran. Ini sebesar 42,90% dari total rata-rata revenue. Sedangkan rata-rata pertumbuhan dari segmen asuransi kebakaran ini sekitar 6,52% per tahun. Kontributor berikutnya ini adalah pada segmen asuransi kecelakaan yang berwarna hijau. Ini punya rata-rata pertumbuhan paling tinggi juga, yaitu sekitar 33,50% per tahun dengan kontribusi yang signifikan sekitar 37,45% dari rata-rata revenue. Dan pada segmen inilah yang kita lihat ini menjadi generator utama dari ASDM dalam memperoleh pertumbuhan Bapak Ibu. Tambahan informasinya, pada segmen asuransi kecelakaan ini menjadi kontributor tertinggi sejak tahun 2019. Jadi sejak tahun 2019 itu kontribusinya sudah lebih besar dibandingkan asuransi kebakaran. Dan di luar kedua segmen asuransi kebakaran dan juga asuransi kecelakaan ini pada dasarnya punya kontribusi yang relatif tidak signifikan terhadap rata-rata revenue-nya ya Bapak Ibu.
Kita masuk ke kontribusi beban dan biaya. Di sini kita hitung sampai kita peroleh laba tahun berjalan ya. Kontributor terbesar pada total beban dan biaya ini adalah premi reasuransi, yaitu sebesar 79,89% dari total beban dan biaya, terutama untuk polis kecelakaan dan polis kebakaran. Dan beban ini menjadi beban yang harus dibayarkan oleh ASDM karena mengalihkan sebagian risikonya ke perusahaan reasuransi. Dan kontributor berikutnya pada total beban dan biaya ini adalah perubahan premi yang belum merupakan pendapatan. Ini sebesar 11,56% dari total beban dan biaya. Nah, pada pembahasan ini kita akan terjawab ya, mengapa tadi revenue-nya itu relatif tumbuh cukup bagus tetapi labanya justru turun. Pada net underwriting ini tuh menjelaskan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari kegiatan underwriting-nya setelah dikurangi semua biaya dan klaim terkait. Jadi ini menjadi metrik utama dalam menunjukkan seberapa profitable atau menguntungkan aktivitas asuransi inti dari perusahaan tersebut. Kontributor utama dari net underwriting ini adalah pada segmen asuransi kebakaran ya. Ini sebesar 57,09% dari rata-rata net underwriting. Dan rata-rata pertumbuhan pada segmen asuransi kebakaran ini sekitar 10,30% per tahun. Sedangkan kontributor berikutnya itu adalah pada segmen asuransi lain-lain, ini sebesar 16,21% dari rata-rata net underwriting-nya, dan rata-rata pertumbuhannya sekitar 6,06% per tahun. Sedangkan pada segmen asuransi kendaraan ini kontribusinya sekitar 12,32% per tahun dengan memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 2,54% per tahun. Artinya pada segmen asuransi kecelakaan yang berwarna hijau yang menjadi kontributor kedua dari rata-rata revenue tadi dan menjadi kontributor utama dari tahun 2019 ini punya beban yang cukup signifikan ya. Punya beban dan biaya yang cukup signifikan karena kontribusi net underwriting-nya itu relatif kecil Bapak Ibu. Jadi pada asuransi kecelakaan ini bisa menghasilkan revenue yang tinggi tapi beban dan biayanya itu cukup signifikan sehingga kontribusi terhadap net underwriting-nya itu sangat kecil. Kalau kita masuk lebih dalam, kita lihat margin net underwriting per segmennya. Rata-rata margin net underwriting pada segmen asuransi kebakaran itu sebesar 17,65%. Sedangkan pada segmen asuransi kecelakaan yang berwarna kuning ya, itu sebesar 10,59% saja. Tetapi sejak tahun 2015, margin net underwriting-nya itu selalu di bawah 5,41%. Atau dengan kata lain yang tertinggi hanya 5,40% saja. Dan angkanya relatif menurun dari 2017 ke 2024. Tambahan informasinya, rata-rata margin net underwriting tertinggi ini adalah pada segmen asuransi kendaraan. Ini sebesar 48,78% dan diikuti oleh segmen lain-lain ini sebesar 33,20%. Kita masuk ke arus kasnya Bapak Ibu. Pada arus kas ini sedikit kita ubah supaya kita mendapatkan highlight yang lebih bagus ya. Kita lihat dari sisi arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih ya. Yang mana arus kas operasi bersih ini adalah arus kas operasi yang sudah dikurangi dengan arus kas investasi. Dari ASDM ini relatif berfluktuasi Bapak Ibu sejak tahun 2013. Hal ini bisa terjadi ya karena model bisnis dari ASDM itu mengandung berbagai resiko dari berbagai pihak. Contoh yang pertama dari pihak konsumen ya. Konsumen itu bisa mengklaim asuransi yang cukup berfluktuasi karena perusahaan asuransi kan nggak bisa kontrol ya. Yang kedua, beban dan biaya reasuransi ke mitra usahanya ASDM itu juga bisa tergantung dari kondisi bisnis yang ada. Sehingga membuat arus kas bisnis dari ASDM ini relatif berfluktuasi dan sulit untuk diprediksi ya. Ini terbukti bahwasannya dari 2013 sampai 2024 yang kita 1 tahun kan ya, arus kas operasinya itu 4 tahun bernilai negatif. Hal ini yang menunjukkan bahwasannya ya memang bisnis dari asuransi yang dimiliki ASDM secara relatif sulit untuk diprediksi, terutama pada sisi arus kasnya. Kita masuk ke rasio profitabilitas. Nah, ini yang menjadi PR dari manajemen ASDM. Kita bisa ketahui rata-rata net profit margin sejak tahun 2013 itu sekitar 3,58% saja Bapak Ibu. Dan rata-rata return on equity dari 2013 itu sekitar 10,79%. Di posisi terakhir di 2024 yang kita 1 tahun kan return on equity-nya sekitar 5,22% saja. Rata-rata profitabilitas berada pada tingkat yang relatif rendah ya, dan trennya masih mengalami tren penurunan sejak tahun 2015. Menurut analisis dari kami yang sifatnya indikatif ya, hal ini bisa terjadi karena ASDM itu memasuki segmen bisnis asuransi yang pada dasarnya manajemen tidak terlalu menguasainya.
yaitu segmen asuransi kecelakaan. Karena di segmen asuransi kecelakaan mereka mereasuransikannya lagi, yang mana total beban dan biayanya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan revenue yang mereka bisa peroleh. Sehingga hal tersebutlah yang dalam tanda kutip merusak tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh ASDM, Bapak Ibu. Berikutnya pada sisi rasio aktivitas, ASDM ini tidak mencatatkan persediaan karena model bisnis dari ASDM adalah perusahaan jasa asuransi ya. Dan ASDM memiliki piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan sekitar 44 sampai 55 hari dan ASDM memiliki waktu sekitar 29 sampai 42 hari untuk membayar utang usahanya. Kalau dari sisi rasio aktivitas cukup oke, tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan. Berikutnya dari sisi rasio likuiditasnya, rasio likuiditas ini juga bersifat indikatif ya, karena posisi aset lancar dan juga liabilitas jangka pendek sifatnya juga indikatif tadi. Risiko dari rasio likuiditas ASDM kalau dari hasil yang ada ya ini berada pada risiko yang levelnya itu relatif rendah, Bapak Ibu. Kalau dari sisi rasio solvabilitasnya, kita bisa ketahui tingkat debt equity ratio dari ASDM ini memang secara relatif cukup tinggi ya. Tetapi posisi utang yang ada pada dasarnya didominasi oleh premi yang belum merupakan pendapatan. Yang mana hal ini bagus karena ASDM mampu membuat konsumennya membayar premi terlebih dahulu sebelum jatuh tempo. Sehingga bagi bisnis ASDM bisa memperoleh kas lebih cepat dari seharusnya dan dari kas yang diperoleh bisa diinvestasikan. Sehingga ASDM bisa memperoleh profit dari investasi itu lebih besar ya, karena periode waktunya kan jadi lebih panjang. Berikutnya dari sisi dividen yield, Bapak Ibu. Ini yang menarik untuk kita cermati karena banyak investor yang tertarik dengan tingkat dividen yang cukup tinggi ya. Ini ada dua indikator yaitu dividen yield dan juga dividen yield aksen, yang mana ini menjadi terminologi dari kita sendiri. Dividen yield itu adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut rata-ratanya sekitar 6,90% per tahun. Cukup bagus ya. Sedangkan dividen yield aksennya ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013 rata-ratanya sekitar 5,34% per tahun. Kenapa lebih rendah dividen yield aksennya ya karena di harga penutupan tahun 2013 itu sekitar Rp660. Ini lebih tinggi dibandingkan di posisi Rp500 per lembar saham di kuartal 3 2024 ya. Dengan tingkat profitabilitas yang relatif menurun dari tahun ke tahun, ini membuat harga saham ASDM ini ikut mengalami penurunan secara relatif ya. Tetapi tingkat dividen yang tinggilah yang membuat harga sahamnya itu tidak turun terlalu jauh. Sehingga ini yang membuat harganya masih berada di level 400-500an ya. Dan semakin rendah harganya, justru dividen yield yang diperoleh investor ini jadi semakin menarik kalau pada tingkat dividen per share-nya di level yang sama ya atau bahkan lebih tinggi. Lalu berapa valuasi yang pantas untuk kita bayar kalau kita mau beli saham dari ASDM ini ya? Kita hitung valuasi dengan 3 metode nih Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama kita lihat dari cash flow-nya atau dengan metode discounted cash flow. Yang kedua kita lihat dari sisi dividennya atau dengan metode dividen diskon model. Dan yang ketiga kita lihat dengan metode valuasi price brand Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke yang discounted cash flow ya. Ada 5 asumsi. Yang pertama cash flow per share kita ganti dengan earning per share dan estimasi earning per share sebesar Rp50,36 per lembar saham. Discount rate sebesar 12, yang mana ini kalau kita mau hitung dengan angka 15 sebetulnya nggak masalah ya untuk memberikan margin of safety yang lebih tebal kan. Growth rate-nya kita tulis 0 dan terminal growth rate-nya 0 karena tadi pertumbuhan labanya itu negatif kan. Hasil perhitungannya itu sekitar Rp415 per lembar saham kalau dengan metode discounted cash flow Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita hitung dengan dividen diskon model, ada 3 asumsi. Yang pertama adalah estimasi dividen per share itu sekitar Rp40 per lembar saham, diskon rate-nya sebesar 12, dan growth rate dari dividen per share kalau kita hitung itu sekitar 3,64% per tahun. Hasil perhitungan dengan dividen diskon model itu sekitar Rp478 per lembar sahamnya. Dan kalau kita hitung valuasi dengan metode price brand, ada 2 asumsi dengan estimasi earning per share yang sama di 50,36 dan rata-rata PI ratio sekitar 7,07, maka harga valuasinya dengan price brand itu sekitar Rp356 per lembar. Ya kalau kita lihat angka tengahnya atau angka kisarannya ya mungkin di range 400 sampai Rp450 per lembar saham itu cukup pantas untuk kita bayar lah, dengan kualitas dan dengan asumsi-asumsi yang ada ya. Kalau kita menengok harga di 28 Oktober 2024 di Rp498 per lembar saham ya kami rasa masih overvalued atau masih kemahalan lah, walaupun tingkat dividennya cukup menarik tadi. Kesimpulan dari diskusi kita yang pertama adalah ASDM ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor asuransi dengan bisnis utama pada asuransi kerugian.
Yang kedua, ASDM ini memiliki neraca yang cukup baik, kemampuan mencetak laba bersih yang positif tetapi cenderung stagnan dan masih mengalami tekanan pada tingkat profitabilitasnya. Arus kas operasinya juga berfluktuasi serta tingkat dividen yang relatif tinggi. Di harga saat ini 498, kami rasa ASDM berada sedikit di atas valuasi bisnisnya atau masih overvalued. Kami juga merasa pada kondisi bisnis saat ini, dividen yang tinggi inilah yang menjaga harganya itu tidak jatuh terlalu dalam, Bapak Ibu. Yaitu tadi diskusi kita mengenai ASDM. Gimana menurut Bapak Ibu, apakah ASDM ini layak untuk dikoleksi atau tidak nih? Jadi bagi para investor yang memburu dividen atau dividen investing ya filosofinya, yaitu perlu dilihat juga kualitas bisnisnya ya. Karena kalau kualitas bisnisnya nggak bagus, ya pada akhirnya mereka akan kesulitan mencetak laba dan nggak ada yang dibagikan menjadi dividen kan. Nah itu yang perlu diketahui juga bagi investor sekalian. Jadi tidak serta-merta dividennya tinggi terus layak untuk dikoleksi. Nah itu dari sudut pandang kami ya tentu saja. Kalau Bapak Ibu punya perspektif lainnya ya silahkan, itu nggak masalah. Drop juga di komen nih menurut Bapak Ibu gimana. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Ibu yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan channel ini. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang dan sehat selalu.